sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas. Ratusan nelayan dan warga Gili Gede Sekondong Lombok Barat pawai takbir di tengah laut. Salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan dua sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Gajah Mada, Jempong, Kota Mataram. Akibat kejadian ini, dua orang dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Warga di sekitar tempat kejadian perkara berusaha memberikan pertolongan pertama terhadap pengendara yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Gajah Mada, Jempong. Laka lantas yang melibatkan dua sepeda motor. Saksi mata di TKP menuturkan dua sepeda motor yang terlibat laka datang dari arah Lombok Barat menuju Kota Mataram. Peristiwa terjadi saat pengendara sepeda motor yang berada di depan hendak berbelok masuk ke perumahan dengan menyalakan lighting. Namun tidak diperhatikan oleh pengendara sepeda yang di belakangnya hingga kecelakaan tak terhindarkan. Jadi ketika mengambil foto di lokasi kejadian perkara, mereka juga harus melakukan foto selfie. Jadi ada dua foto yang diambil, foto pada saat kejadian perkara serta foto selfie saksi yang melaporkan ada kejadian tadi. Ya, pengaduan kecelakaan itu kan kecelakaan ini ada dua, jadi kecelakaan pada saat itu juga langsung didatangi, ataupun kecelakaan yang mungkin sudah berapa hari baru terjadi kecelakaan baru dilaporkan, mungkin korbannya masih sakit di rumah sakit, ya kan, seperti itu kan, makanya tidak bisa mendatangi kantor polisi. Nah, mereka bisa membuat laporan dari aplikasi tersebut. Akibat laka lantas ini, dua orang luka parah di bagian kepala dan terpaksa harus dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga berita ini diturunkan, belum ada petugas yang datang ke TKP, dan Kasat Lantas mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Selacak melaporkan kejadian laka lantas agar segera ditangani petugas kepolisian. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pasca Lebaran Idul Fitri, polisi kembalikan barang bukti mobil jenis pick-up setelah pelakunya berhasil dibekuk jajaran Polres Lombok Barat. Spesialis pencuri mobil jenis pick-up yang kerap beroperasi di Lombok Barat, NTB ditangkap polisi. Pelaku berinisial I asal Lombok Tengah dibekuk bersama dua orang penadah S asal Dompu dan M asal Lombok Timur. Sebelumnya, pelaku pencuri mobil pick-up itu membawa kabur mobil pick-up saat korban tertidur. Modus operandi pelaku dalam menggondol mobil korban saat korban lengah atau tertidur. Kemudian pelaku menjual mobil kepada penadah di Kabupaten Dompu. Jajaran Satreskrim berhasil mengungkap satu unit mobil pickup di daerah Dompu yang bekerjasama dengan unit jajaran Polres Dompu untuk mengamankan kendaraan. Dan untuk terduga pelaku inisial JN berasal dari Lombok Tengah juga sudah kami amankan, sementara kami sudah lakukan proses penyidikan dan saat ini mereka sudah tahap 1. Untuk kendaraan sudah kita lakukan pinjam pakai kepada pemiliknya. Pasca Lebaran, barang bukti mobil tersebut oleh polisi dikembalikan ke pemiliknya agar dapat dipergunakan. Mobil ini saya dapat itu dengan kerja keras, Pak. Dari nol kami. Saya kredit dulu 4 tahun. Makanya gimana rasanya, yo? Saking bahagianya, Kak. Ini keseharian dibuat apa ini? Buat ngampas air, bapaknya. Ya. Hilangnya di mana waktu itu? Di samping kantor desa. Di luar. Oh, di perempatan. Ya, masuk ke dalam. Namun status dari mobil tersebut untuk sementara pinjam pakai. Tersangka inisial I dijerat pasal 362 dan 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kedua penadah inisial S dan M kini ditahan Mapolres Lombok Barat dan dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan.
Ratusan nelayan dan warga Gili Gede Sekotong Lombok Barat pawai takbiran di tengah laut dengan mengarak berbagai miniatur. Jika kebanyakan umat muslim menggelar pawai takbiran di desa-desa hingga pusat ibu kota masing-masing, namun warga desa Gili Gede Kecamatan Sekotong sambut datangnya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan pawai takbiran dengan mengarak miniatur masjid di tengah laut. Masyarakat setempat membuat beberapa miniatur unik berupa masjid, Al-Quran, dan Ka'bah, serta sejumlah miniatur lainnya. Lautan yang selama ini sunyi dan tidak pernah ada kegiatan menjadi semarak dengan adanya pawai takbiran di laut ini. Belum lagi kumandang takbir menggema dari peserta yang ikut pawai takbiran. Sebelumnya, sejumlah masyarakat setempat telah jauh hari mempersiapkan semua miniatur masjid dan pernak-perniknya untuk diarak keliling lautan. Salah satu warga setempat menuturkan sejak 2 tahun tidak pernah mengadakan pawai takbir karena COVID. Dan tahun ini mereka sangat antusias. Arak di tengah laut sambil pawai takbir ya? Iya, sambil takbir. Berapa? Di seputaran mana nanti ini? Ya, keliling Gili Gede ya. Gili Gede. Setiap dusun gitu ya? Ya, setiap dusun, di sini kan 5 dusun. Itu modelnya nanti ditaruh di atas perahu. Ya, ditaruh atas perahu. Terus? Ya, keliling udah keliling. Oh, itu ada menggunakan beduk juga. Atau cuma pakai beduk, pakai speaker. pakai speaker? Oh, Berarti sambil takbirannya di tengah laut. Ya, di tengah laut. Berarti kemarin pas pandemi ini ada takbiran di tengah laut atau enggak kemarin? Kemarin enggak ya? Libur 2 tahunnya. Berarti ini setelah pandemi perdana ini ya. Ini dilombakan nggak di desa ini? Dilombakan. Dilombakan. Ini sudah berapa tahun sudah berlangsung? Tradisi seperti Atau ini. sudah turun-temurun dari dulu? Baru-baru. Oh, baru-baru ya. Kegiatan pawai ini akan terus dilaksanakan ke depan untuk menarik wisatawan datang berkunjung. Selain di Sekotong, pawai takbiran juga digelar di sejumlah desa di Lombok Barat dan dipusatkan di kantor Bupati Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetap di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto, dan Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat, Yunia Itma Joko, ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Ispi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat peringkat orang-orang yang muttaqin dan bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid beserta pimpinan dan seluruh keluarga besar DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto, dan Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat, Yunia Itma Joko, ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.